Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita memikirkan terus pemberi yang diberkati. Nah, kali ini kita akan belajar dari seorang janda miskin. Satu cerita yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Nah, mari kita lihat Markus pasal 12. Markus pasal 12, 41 sampai 44. 41 sampai 44, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara yang kekasih, menarik sekali kalau kita memperhatikan konteks ini dibandingkan dengan ayat sebelumnya. Bagaimana Yesus membicarakan supaya berhati-hati kepada ahli Taurat yang seringkali berdoa, tampil luar biasa begitu ya. Lalu sangat rohani tampaknya, ya. Lalu mereka ada di rumah-rumah ibadah. Tetapi apa? Ayat 40. Tetapi ternyata mereka menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Begitu kan? Dikatakan mereka ini akan menerima hukum yang lebih berat. Jadi pada satu sisi ada ahli Taurat yang menelan hak para janda. Lalu muncul janda miskin ini yang memberikan persembahan yang luar biasa. Nah, si ahli Taurat yang rajin doa, si ahli Taurat yang duduk di tempat terhormat, si ahli Taurat yang pintar sekali bicara, si ahli Taurat ternyata memperkaya diri, bahkan mengambil hak janda miskin. Tetapi si janda miskin yang bukan ahli Taurat, si janda miskin yang tidak duduk di tempat terhormat, si janda miskin yang tak berpanjang-panjang berdoa, si janda miskin justru memberikan. Saya suka ketika Markus menempatkan itu secara satu urutan sebelum masuk ke janda miskin. Sehingga kita melihat sebuah latar belakang yang sangat menarik, kualitas keimanan sejati dari seorang janda miskin. Nah, saudara, bagaimana kita melihat janda miskin ini telah berbuat sesuatu yang justru jauh lebih hebat daripada ahli Taurat? Mestinya ahli Taurat itu toh harus jauh lebih hebat daripada si janda miskin. Tapi fakta menceritakan berbeda. Sehingga perhatian Yesus yang sangat serius memperhatikan persembahan juga mau menunjukkan kepada kita, Yesus concern terhadap persembahan. Yesus concern terhadap pemberian. Bukan bagaimana dia memperkaya diri. Ia tidak butuh itu. Tetapi bagaimana orang menyikapi apa yang sudah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang menyebut diri orang percaya. Nah, jadi saudara, janda itu memberi jauh lebih baik daripada ahli Taurat. Karena ahli Taurat mengambil apa yang bisa memperkaya diri. Janda itu tak pernah memperhitungkan itu. Apakah nanti pemberiannya membuat dia kaya atau pemberian membuat dia miskin? Bukan itu hitungan dia. Ia memulai dengan satu sikap yang sangat luar biasa. Ia memulai dengan satu sikap rasa syukur yang mendalam. Ia sadar betul apa yang dipunyainya. Ia sadar betul apa yang dimilikinya. Semata-mata kasih dan kemurahan Tuhan. Sehingga ia tidak terlalu berbeban ketika harus memberikan semua yang dimilikinya. Baginya menjadi sangat enteng sekali. Karena apa? Karena pemahaman yang bulat itu. Pemahaman yang menghidupi seluruh kehidupan dia. Saya kira kalau ditanya apakah semua harta kita dari Tuhan, semua kita sama-sama bilang, ya kan begitu ya. Wah, mana kita bilang harta kita cari sendiri, bukan dari Tuhan. Jawaban kita sangat rohani. Tetapi apakah kemudian kita rela memberikan harta kita untuk menolong banyak orang? Nanti dulu. Itu menjadi sebuah tanda petik. Jadi kita akan memberi ketika pemberian kita tidak mengguncangkan pengeluaran kita. Kita akan memberi ketika pemberian kita tidak mengguncangkan kenikmatan kita. Kita akan memberi ketika itu tidak mengganggu ketenangan kita. Tetapi janda miskin ini berbeda. Ia memberi dengan ungkapan syukur karena itu dia tidak terlalu peduli. Kalau Tuhan itu sudah memberikan hidupnya kepadanya. Kalau Tuhan itu penuh cinta kasih, maka apa yang harus dipertahankan pada dirinya? Ya, pada waktu itu ingat, Yesus memang belum mati di atas kayu salib. Tetapi iman itu sudah tumbuh hidup di dalam dirinya. Itu yang luar biasa, saudaraku. Lebih lagi kita orang-orang yang pasca kematian Kristus di atas kayu salib.
yang sudah melihat karya di atas kayu salib, harusnya kita punya semangat lebih hebat dari janda miskin itu. Janda miskin itu belum melihat Yesus yang mati tersalib, tetapi iman itu telah tumbuh di dalam dirinya. Nah, ini kita sebut memberi dengan iman. Jadi janda miskin itu memberi jauh lebih baik dari ahli Taurat yang berbicara tentang iman, yang berbicara tentang ajaran, tetapi jauh dari melakukan, jauh dan tidak mewarnai kehidupan. Sebaliknya, janda miskin itu yang melakukan dalam kesederhanaan sebuah tindakan yang sangat luar biasa, sebuah tindakan kemenangan. Yang kedua yang perlu dipikirkan, saudara, adalah janda miskin itu memberikan dari kekurangan, bukan dari kelebihan. Alkitab mencatat banyak orang-orang memberikan persembahan, dan banyak sekali juga orang kaya dikatakan memberi jumlah yang besar. Pasti kalau secara kuantitatif persembahan itu, Yesus akan memperhatikan persembahan yang besar itu, bukan? Tetapi ternyata Yesus tidak tertarik dengan itu, sehingga tidak dikatakan berapa jumlah yang besar itu, karena memang tidak menjadi perhatian. Tetapi sebaliknya persembahan janda miskin yang sedikit itu justru menjadi konsentrasi yang penting. Itu yang dihitung. Mestinya yang dihitungkan yang banyak. Saudara mungkin bisa bilang, iya yang gampang lah Pak, kalau sedikit kan gampang hitungnya, gitu ya. Apa ya yang banyak nggak bisa dihitung? Pasti bisa dihitung. Dan yang banyak justru menarik perhatian untuk dihitung, karena jumlah banyak itu tentu menggiurkan. Tetapi itu tidak menjadi perhatian Yesus, saudaraku. Yesus justru memperhatikan yang kecil, yang sedikit itu. Mengapa? Karena Yesus melihat bagaimana sang janda ini memberikan dari kekurangannya. Itu sangat luar biasa. Mana orang bisa memberi dari kekurangan kalau dia tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan? Mana mungkin orang memberi dari kekurangan kalau dia tidak yakin, ya, Tuhan akan menuntun membimbing dia di dalam kehidupan. Nah, bagian itu akan kita bicarakan nanti. Tetapi ketika kita melihat dia memberi dari kekurangan, maka sadarlah kita. Kurang apa? Ya kurang, duitnya kurang banyak. Sehingga pada waktu dia memberikan pemberian itu sudah cukup dengan biaya makan dia satu hari. Artinya hari ini ya bisa makan, bisa enggak dia. Ya. Artinya dia membahayakan dirinya. Artinya tindakannya agak ekstrim. Artinya apa yang mau ditunjukkan oleh janda miskin ini? Terlalu banyak pertanyaan yang susah terjawab. Karena memang tindakannya bukan tindakan matematis. Tindakannya itu bukan kalau dia kasih 10 dia akan dapat 40. Bukan. Karena tidak ada dikatakan dalam Alkitab kemudian dia dapat 40. Tuhan mencatat pemberiannya, Tuhan memuji dia sebagai pemberi yang terbaik. Tapi tidak ada Yesus mengatakan dia akan mendapatkan berkali lipat dari apa yang diberikan. Hebat kan? Kenapa? Karena berkali lipat apapun yang dia terima, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keselamatan yang diyakini di dalam iman percayanya, dibandingkan dengan kasih karunia Tuhan di dalam dirinya. Sehingga dia betul-betul memperlakukan diri seperti apa yang diajarkan Taurat. Sehingga dia betul-betul menempatkan diri dalam keimanan yang utuh, bukan sekedar dalam pemahaman-pemahaman tentang aturan-aturan Taurat, seperti para ahli Taurat yang tidak mau memberi itu, tapi selalu ngomong Taurat. Nah, janda miskin ini menjadi sebuah contoh yang hidup yang luar biasa. Sehingga apa yang dipahaminya dalam kesederhanaannya karena kejandaannya, apa yang dipahaminya dalam kesederhanaannya, ya maklum dia orang miskin, pasti nggak intelektual banget kan begitu. Tapi dalam kesederhanaan pemahaman itu betul-betul dijiwainya, betul-betul diimaninya, betul-betul dilakukannya. Nah itu yang luar biasa saudaraku. Nah oleh karena itu saya kira kita mesti belajar ketika kita memeriksa diri kita. Apakah ketika kita memberi mempunyai semangat yang sama di tengah-tengah kehidupan kita? Atau kita memberi hitung-hitungan, lalu kita seakan-akan mau memancing Tuhan untuk memberi kembali apa yang kita berikan, sehingga kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Bukankah itu sebuah kepedihan dan kesedihan saudaraku? Kenapa rupanya kalau saudara beri 100 tidak kembali 400? Kenapa rupanya? Malah yang aneh, kok iya saudara mau ngasih 100 balik 400? Di mana ucapan syukurmu kepada Tuhan? Iya toh? Di mana rasa syukurmu untuk keselamatan yang sudah dia berikan? Ingat, janda miskin itu pra kematian Kristus di atas kayu salib. Kita ini orang-orang pasca kematian Kristus di atas kayu salib. Dia sudah menumpahkan darahnya untuk kita. Dia sudah menebus kita, memberikan nyawanya untuk kita. Kok masih kita hitung-hitungan dalam memberikan persembahan? Ya. Padahal kita tidak memberi seperti janda itu. Memberi dari semua yang ada pada kita. Memberi dari kekurangan kita. Kan tidak. Alangkah naifnya, alangkah anehnya, alangkah lucunya ketika kita memberikan hanya sedikit dari yang kita punya.
Lalu kita mengharapkan Tuhan memberikan balik lebih lagi. Lalu kalau segini kan namanya kita cari untung nih sama Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberkati, puji Tuhan. Bahwa Tuhan nanti mau kembalikan 100 kali lipat, urusan dia itu. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah sebagai orang yang sudah menerima cinta kasih-Nya. Urusan kita sebagai orang yang beriman kepadanya, melakukan hal yang menyenangkan hatinya. Bagaimana Tuhan senang kepada kita? Kalau kita kasih lalu berharap Tuhan balikkan berkali lipat. Itu sama aja namanya ngerjain Tuhan, kan gitu kan? Apa saudara tidak bisa berpikir normal dan berpikir sehat, saudaraku? Sekali lagi hati-hati. Kalau Tuhan mau memberkati, 1.000.000 kali lipat pun dia bisa. Tapi ketika itu ada dalam pikiranmu, menjadi maumu, kan jadi bahaya. Lalu kau bilang, oh kita mesti beriman Pak. Lebih aneh lagi. Kok ya berimannya supaya apa yang kau berikan dikembalikan? Mestinya kau beriman memberikan apapun. Entah kembali entah tidak, bukan itu urusannya. Tetapi kau memberikan dengan iman karena Tuhan yang sudah menyelamatkan. Nah, janda miskin ini luar biasa, saudaraku. Ya, memang tentu saja secara manusiawi yang sangat cinta pada kuantitas, kita tidak suka dengan kasus janda miskin ini. Gawat kita kalau seperti dia kan gitu. Sehingga kita kan lebih suka kalau memberi lalu dikembalikan banyak kan begitu. Nah, itu jadi mental kita. Sehingga akhirnya kita kehilangan inti kekuatan daripada iman Kristen itu. Dan itu bahaya sekali, saudara. Nah, oleh karena itulah mari kita berdoa, bergumul di dalam kehidupan kita. Supaya kita sungguh-sungguh bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan kita. Dan kita bisa sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman percaya kita. Dan kita bisa sungguh-sungguh mengaktualisasi iman itu. Ini perlu. Nah, oleh karena itu, saudaraku, mari kita betul-betul belajar. Di dalam segala kekurangan dan ketidakmampuan kita tetap memberi kepada Tuhan. Dan bukannya berkeluh kesah. Seberapa miskinnya engkau dibandingkan janda miskin itu. Sehingga engkau tidak lagi memberikan persembahan. Seberapa miskinnya engkau dibandingkan janda miskin itu. Sehingga engkau hanya bisa memberengut dan marah kepada Tuhan. Wow, janda miskin itu tidak. Saya malu membaca bagian ini. Saya tertegun merenungkan bagian ini. Saya haru betapa hebatnya janda miskin itu. Saya mesti belajar pada dia. Ya, saya mesti berani seperti dia. Kalau cuma tekad tentu saya bilang saya akan berani, saya akan lakukan. Tetapi saya belum memasuki kenyataan. Janda miskin itu sudah melewatinya. Hebat kan? Zona kenyataan belum saya masukin. Janda miskin sudah melewatinya. Camkan pikirkan, saudaraku. Saya suka memberi dan tidak suka berhitung. Tapi bagaimanapun dengan jujur harus saya katakan. Case janda miskin ini membuat saya tertegun. Apakah saya punya keberanian yang sama? Wow, luar biasa ya. Camkan, pikirkan itu. Nah, oleh karena itu marilah kita belajar. Memberi karena Tuhan sudah memberi. Bukan memberi supaya diberi. Awas dong mental kita kan. Masa sih kita tidak mau menempatkan diri sebagai orang bersyukur. Bersyukur atuh karena Tuhan sudah memberi kepada kita. Jangan salah paham, saudaraku. Jangan justru kita mau menyedot dari Tuhan kita. Ya, ingat sekali lagi. Kalau dia mau memberkati, enggak usah kau takut. Bukan cuma 2 kali, 1.000.000 kali pun bisa. Tapi itu urusan dia, wilayah dia. Bukan bagian kita itu. Bagian kita mengembalikan apa yang dia sudah berikan sebagai ungkapan syukur kita. Dan itu yang dikerjakan janda miskin itu. Kenapa dia memberi banyak? Karena dia merasa banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Kenapa kau memberi sedikit? Karena kau rasa sedikit Tuhan kerjakan dalam hidupmu, itu saja. Itu membuat kau pelit untuk memberikan persembahan. Membuat kau pelit untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena kau berpikir semua itu kau dapat dengan keringatmu. Karena kau berpikir semua itu hasil usahamu. Karena kau berpikir, ya, engkau sedang menolong Tuhan. Kasih sedikit sudah bagus. Tapi orang yang rasa syukurnya mendalam karena tahu cinta kasih Tuhan, ia tidak akan berhitung. Dan itulah janda miskin itu. Bukankah kita cemburu, saudara? Ayo kita belajar untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita belajar lewat pemberian supaya kita memberi dengan beriman. Sehingga sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang dipakai Tuhan. Tenaga kita, waktu kita, uang kita, apa yang ada. Mari kita pakai untuk melayani Tuhan yang hidup itu. Tuhan yang sudah menghidupkan hidup kita. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Tuhan yang sudah menjamin kekekalan bagi yang percaya padanya. Jadi saudara, ini sangat menarik. Tetapi yang ketiga, seperti apa yang sudah saya katakan di depan tadi. Janda miskin ini memberi karena percaya. Tuhan pasti pelihara dia. Tuhan pelihara tidak sama dengan Tuhan buat jadi kaya. Hati-hati loh. Ya,
Kita percaya pada pemeliharaan Tuhan. Tapi tidak sama dengan janda miskin itu pasti kaya. Apa nggak bisa kaya dia, Pak? Oh, bisa saja kalau Tuhan mau, kenapa tidak? Kita tidak perlu anti pada kekayaan, karena kekayaan bukan dosa. Tetapi kita boleh anti kepada orang yang mencintai kekayaan. Itu bahaya, nggak boleh itu. Cinta uang akar segala kejahatan, itu sudah diungkapkan oleh Paulus. Iya kan? Itu menjadi bahaya. Itu dikatakan Paulus kepada Timotius untuk memperingatkan Timotius supaya berhati-hati di tengah-tengah kehidupannya. Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam bagian seperti inilah sebetulnya kita belajar. Kalau memang kita yakin Tuhan memelihara kita, masa iya sih kita takut? Ya, di kandang singa pun kan kita nggak usah takut. Sadrak, Mesah, Abednego menarik sekali. Ketika mereka mau dibuang ke perapian yang sangat dahsyat, mereka berkata kepada raja, "Ya raja Tuhanku, berdebat sama engkau mah percuma lah," begitu kira-kira ya. Sekarang begini saja yang akan kukatakan. Waktu itu kan mereka dilarang untuk berdoa dan mereka sudah melakukan itu. Sehingga pada waktu itu mereka melakukan penyembahan yang benar bukan kepada dewa tetapi kepada Tuhan. Nah, jadi mereka dihukum. Tapi mereka bilang apa? Tuhanku adalah Tuhan yang hidup. Ia pasti menolong kami. Ia bisa melepaskan kami dari perapian. Tetapi apa duka raja? Kalaupun, perhatikan kalimat ini. Kalaupun kami tetap terbakar, Allah tetap Allah. Wah, ini luar biasa ini. Ini iman ajaib sekali. Jadi imannya tidak tergantung pada fenomena yang kelihatan. Bahwa dia dibakar api, lolos dari api. Tapi imannya terikat kuat. Kalaupun aku terbakar di sana, Tuhan tetap Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan pelihara. Artinya pemeliharaan Tuhan apa? Tuhan tahu kapan waktunya kita hidup dan kapan waktunya kita mati. Jadi bisa saja Sadrak, Mesah, Abednego mati, dibakar api. Tapi dengan demikian mereka bersatu dan bersekutu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dibakar kan cuma cara mati. Dan mati kan ke surga bagi orang percaya. Jadi kalaupun mati, ya enggak apa-apa. Kalau hidup, ya melayani Tuhan. Itu kan kalimat Paulus, hidup Kristus, mati keuntungan. Jadi, dalam konsep pemahaman yang begitu, bagaimana mungkin kita menahankan untuk memberikan persembahan kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita? Perlu, saudaraku. Oleh karena itulah kita mesti cermat, tetapi jangan dia tertipu memberi ke tempat yang salah, yang hanya untuk memperkaya diri seorang saja. Memberi ke tempat yang salah hanya untuk menampilkan gaya hidup yang tak pas, tapi memberi, mari kita memberi ke tempat yang tepat, sehingga pekerjaan Tuhan betul-betul menjadi sebuah pekerjaan yang menyenangkan karena kita terlibat di dalamnya dan kita pun tentu mengalami kesenangan itu. Jadi saudaraku yang kekasih, kasus janda miskin ini menjadi fenomenal sekali. Kasus janda miskin ini jadi pembelajaran penting bagi setiap orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Kasus janda miskin ini menjadi pembelajaran penting bagi semua kita supaya kita belajar memberi dari apa yang Tuhan sudah beri. Memberi tanpa pernah berkata kita berkekurangan. Memberi supaya ada kesukacitaan. Memberi tanpa kita takut kita akan kehabisan. Saudara yang kekasih, ini menjadi penting dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, di dalam bagian-bagian seperti ini, mari kita melakukan apa yang Tuhan mau, supaya sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Pikirkan, renungkan itu, sehingga dalam kehidupan seperti itulah kita boleh hidup di dalam hidup ini, sehingga di dalamnya sungguh dan sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Ini menjadi sangat menarik, saudaraku. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, belajar dari kasus janda miskin ini yang memberi dengan iman percaya yang luar biasa. Karena percaya Tuhan pasti pelihara dia. Nah, biar kita belajar. Kalau memang kita beriman pada Tuhan. Ya, saudara tidak perlu mendebat lalu bilang, oh orang memberi mesti punya hikmat dong. Masa gara-gara memberi terus kita kekurangan lalu minta-minta. Nah, itu kesalahan kalimat saudara itu. Itu namanya kau memberi ya tidak pakai iman. Itu memberi matematis itu. Punya 10 perak kasih 10 perak ya habis. Kere langsung kan begitu. Tapi ini kan harus dipahami tindakan iman. Bukan tindakan bodoh ini. Ini tindakan cerdas. Ini tindakan pinter. Nah karena itu Tuhan Yesus memujinya. Kalau enggak ya pasti Yesus marah-marah. Ini orang goblok nih. Oh ngasih semua besok mana bisa hidup dia. Tidak. Perhatikan kalimatnya. Yesus memuji dia. Maka Yesus mengatakan apa?
Ya, sebab mereka yang memberi banyak itu memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi daripada kekurangannya. Semua yang ada pada nafkahnya, yaitu seluruh nafkahnya. Semua yang ada padanya, semua nafkahnya dia berikan. Dan Yesus memujinya sebagai sebuah tindakan yang luar biasa. Jadi jangan bilang itu tindakan bodoh, tidak punya hikmat. Justru sangat berhikmat. Dan jangan bersembunyi di balik kata-kata hikmat karena kepelitan untuk memberi. Saudara, you mau hidup diberkati Tuhan? Maka saya jawab, kau sudah diberkati kok. Mau hidup diberkati Tuhan? Kau sudah diberkati. Kalau kau orang percaya, kau sudah diberkati. Karena kau sudah ditebus dari dosa. Mau apa lagi? Iya kan? Karena itu belajarlah jadi berkat. Hiduplah memberkati orang lain dengan apa yang Tuhan percayakan padamu. Dan jangan lupa, itu bukan milikmu, milik Tuhan toh. Tapi berikan ke tempat yang tepat untuk memuliakan Tuhan, untuk membesarkan Tuhan, bukan sesuatu orang atau satu kelompok. Sehingga sungguh-sungguh hal itu menjadi sebuah pemberian yang berdasarkan kepada iman dan menciptakan sebuah pembaharuan di dalam kehidupan, dan akhirnya muncullah perubahan demi perubahan yang bisa dinikmati dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Alangkah indahnya, alangkah hebatnya, alangkah luar biasanya kalau saja tiap orang percaya membuktikan imannya, sehingga semangat janda miskin itu hidup di dalam hidup kita. Saudara, pikirkan dan renungkan. Ini harus jadi bagian daripada iman kita. Karena ini bukan perumpamaan, ini adalah kenyataan. Di mana Yesus pada satu kali duduk menghadapi persembahan dan dia melihat apa yang terjadi. Ia memberikan pujian yang luar biasa. Karena orang itu memberi dengan iman percaya. Karena itu saya suka sekali Alkitab mengatakan, berilah bukan dengan paksaan tapi dengan kerelaan. Berilah dengan iman percaya, bukan hitung-hitungan yang salah. Nah, saudara, mau memeriksa diri, mau memperbaiki diri, selamat belajar memberi dengan tepat, dengan bijak. Hanya untuk satu kata, Tuhan dimuliakan. Jangan gelap mata, jangan salah memberi, karena kau harus bertanggung jawab pada semuanya. Biarlah semuanya kembali hanya untuk satu kata dan satu kata, Tuhan saja yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Jangan sampai seperti ahli Taurat itu, yang mengambil persembahan untuk kepentingan dirinya, hak janda miskin untuk kepentingan dirinya, lalu doa, kelihatannya khusyuk, kelihatannya hebat, tapi bahaya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Selamat memberi dengan iman yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Belajar dari janda miskin ini, kami tersentak dan malu. Betapa jauhnya kami dari apa yang Tuhan mau. Karena hidup kami seringkali terkonsentrasi pada diri sendiri. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Supaya kami berjalan pada jalan-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, melakukan apa yang Kau mau. Mampukan kami di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan Engkau ya Tuhan kami. Kami serahkan segenap hidup ini dalam tangan-Mu. Tuntun pimpin di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar Tuhan menjadikan kami orang-orang yang memberi dengan iman bahwa Tuhan selalu memelihara kami dalam kehidupan, dan hidup kami adalah anugerah Tuhan yang harus kami kembalikan untuk memuliakan Tuhan dalam pemberian. Terpujilah Tuhan. Amin.